Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jateng Pos TV yang minulya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam acara sebelum maghrib. Oh, acarane iki ya. Lali. Bisa diulang atau bablas? Bablas. Oke, dalam acara Kultum Ramadan, alhamdulillah tentu mudah-mudahan bisa menambah manfaat di bulan puasa kali ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sebagai manusia itu meski dihadapkan dalam banyak permasalahan, dari kecil sampai hendak meninggal dunia pasti dihadapkan pada permasalahan. Hanya manusia yang telah mati yang sudah tidak memiliki permasalahan hidup, karena memang sunatullahnya seperti itu. Jadi manusia dilahirkan itu dalam bersusah payah, seperti halnya dinukilkan dalam surat Al-Balad ayat 4. Oke kan lali toh. Laqad insanal Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi kabad di sini ya, sesungguhnya laqad khalaqnal, aku Gusti Allah Ta'ala menciptakan insana, manusia itu penuh dengan kesusahan, kabad ya. Jadi memang kita dilahirkan untuk susah ya. Loh kok bisa begitu? Ya memang. Jadi manusia itu kalau tidak gulawendrah, tidak bekerja, ya tidak makan. Kita sebagai manusia memang diciptakan untuk susah. Namun tentu saja ada susah, ada senang. Jangan khawatir. Ya, Gusti Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada susah, ada senang. Ya, ada gembira, ada sedih. Ya, tidak masalah. Itu merupakan ritme yang harus dihadapi. Nah, tentunya manusia sendiri ketika dihadapkan pada suatu kesusahan, ya, kegelisahan, kesedihan, ya ini memang kita harus benar-benar mensikapi ini sebagai suatu ujian. Ya, di dalam surat At-Tin ayat 4 sendiri dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Sebaik-baik penciptaan ini artinya manusia itu yang pas untuk gulawendrah bumi. Itulah makanya manusia itu dijuluki sebagai khalifah fil ardh. Malaikat tidak bisa, syaitan juga tidak bisa, gitu ya. Memang ini menjadi hal yang manusia itu menjadi jawara, menjadi pilihannya Gusti Allah untuk mereka daya ya, hidup di muka bumi ini. Tentunya kembali ke Al-Balad ayat 4 tadi, manusia itu susah, ya, penuh dengan susah payah. Ini dia justru kesusahan itu sebagai ladang untuk mengambil pahala, gitu ya. Nah sekarang gini, manusia itu harus makan. Ini manusia itu kalau menikah seneng-seneng, tapi juga mikir juga ini. Paling susah sekarang itu cari rumah, uangnya lepor, ya, susah lagi. Ya, mau seneng-seneng, ujung-ujungnya susah, gitu. Punya anak banyak, rumahnya nggak ada, kontrak sana, kontrak sini, bingung. Ya, Masya Allah. Jadi memang manusia itu dalam kesusahan terus, ya, bersusah payah. Justru ini akan menjadi ladang pahala kita. Tanpa ada susah payah itu
kita tidak bisa mengais pahala, ya. Kita tidak bisa mengambil pahala untuk bekal kita di akhirat nanti setelah kita mati. Apa maksud Gusti Allah Ta'ala ini? Ya, kita tidak perlu menanyakan sebetulnya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ayat 23 itu Allah sendiri menyampaikan, la yus'al amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi menungso itu jangan tanya yang Gusti Allah itu maksudkan manusia diturunkan di bumi itu untuk apa. Tetapi nanti manusia ini yang akan ditanya, apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Nah justru kesempurnaan hidup di dunia ini yaitu dengan adanya ketidaksempurnaan ini. Oh bingung toh? Ya, jadi semua yang tidak sempurna itu justru menjadi ladang pahala. Bisa menjadi ladang pahala kita. Bayangkan kalau semuanya sempurna, ya, orang kaya semua tidak ada masalah, semua punya rumah, ya, menikah tiba-tiba makceling dapat rumah, ya semua enak-enak semua gitu. Lah terus pahalanya di mana? Wong enak-enak, gitu ya. Berbeda dengan kesempurnaan dari penciptaan Gusti Allah Ta'ala ini. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu ibaratnya sungai yang mengalir. Ya, kalau sungai yang mengalir itu ada aliran. Karena apa? Ada perbedaan ketinggian. Gitu ya, pemirsa Jateng Pos TV. Sehingga apa? Sehingga kita itu ya nggak usah bertanya-tanya. Memang manusia hidupnya susah, tetapi Allah menciptakan pasangan susah itu. Ya, jadikan kesenangan-kesenangan yang kita jumpai itu sebagai pengobat dari kesusahan yang ada. Dan jadikan kesusahan yang ada itu ya, sebagai tempat kita itu mengais pahala. Nah, kita hidup, nah ini ya, kalau contoh yang lain lagi, itu adalah ketika kita itu nonton TV. Nonton TV itu sebetulnya, tahu ya, frame rate, nah, itu biasanya 30 frame per detik. Jadi seperti gambar ada 30 gambar dalam 1 detik itu ditampilkan gitu ya, 30 gambar. Itu kalau manusia matanya sempurna sekali, dia akan menangkap 30 frame itu secara jelas sekali, sehingga apa? Gambarnya tidak kelihatan bergerak gitu. Justru keterbatasan dari jasad manusia punya keterbatasan itu justru kita bisa menikmati gambar. Jadi ketidaksempurnaan itu justru adalah sesuatu yang sempurna. Gitu ya. Jateng Pos TV, pemirsa, alhamdulillah. Tiba saatnya saya undur diri. Mudah-mudahan ini bisa memberi inspirasi kita. Kita tetap berusaha, kita tetap apapun ya, kita menggali pahala, ya, mengais pahala untuk bekal akhirat kita. Bersusah payah tidak masalah, memang itu karakteristik kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.